Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pemerintah, penguasa di dalam satu negara, tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti semua apa yang diatur oleh pemerintah kita di dalam hal apa saja. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik, yang mengikuti aturan yang ada di dalam negara kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang apa yang firman Tuhan katakan, ketika kita berbicara tentang apa yang Alkitab katakan, tentunya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengakui Alkitab adalah standar iman yang tertinggi, tentu kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu menjadi otoritas di dalam mengatur seluruh kehidupan kita sebagai umat Kristen, umat yang mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab atau firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama, dikatakan oleh firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Lalu di dalam ayat yang kedua dalam Roma pasal 13 ini dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi di dalam firman Tuhan, di dalam buku Roma pasal yang ke-13, firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa kita juga diharuskan menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ini perintah Tuhan, perintah yang harus kita ikuti, sebagaimana yang dinyatakan tadi. Dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang menjadi atasannya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kita tahu di sini bahwa pemerintah yang dipilih, yang terpilih berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh warga negaranya, apakah di tingkat yang tertinggi presiden, kemudian tingkat gubernur, ada bupati, dan seterusnya. Mereka semuanya ini adalah atas izin dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhanlah yang memilih mereka. Ketika kita berbicara berdasarkan firman Tuhan dalam Roma pasal 13 ini, kita yakin bahwa pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Makanya dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, karena pemerintah ini dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Lalu dikatakan, kalau kita sebagai warga negara melawan pemerintah, artinya kita juga melawan ketetapan yang Tuhan sudah buat melalui keputusan di mana pemerintah ini dipilih. Jadi melawan pemerintah sama dengan melawan Tuhan. Sampai di sini kita sudah tahu, sangat jelas. Kemudian dikatakan, ketika kita melawan pemerintah, yang dikatakan kita juga berarti melawan Tuhan, ya. Maka kalau kita lawan pemerintah, kita akan mendapat hukuman. Tentu hukuman di sini pemerintah sendiri yang buat atau Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang turun tangan langsung. Lalu di dalam Roma pasal 13 ayat yang ketiga dikatakan,
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Jadi kalau kita berbuat baik, artinya kita melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang diberikan untuk seluruh warga negaranya. Kalau kita berbuat baik, maka kita tidak perlu takut akan terkena hukuman. Tetapi takutlah kalau kita melanggar hukum. Ya, sekali lagi, takutlah kalau kita melanggar hukum. Karena melanggar hukum yang pemerintah sudah buat sama dengan melanggar perintah Tuhan sendiri. Dalam konteks buku Roma 13 ini, sampai di sini tentu kita sudah tahu. Kita mengerti ya. Maka kita perlu menjalankannya dengan baik dan benar. Lalu saudara-saudara sekalian, kalau kita lanjutkan ayat demi ayat dari Roma pasal 13, di dalam ayat yang keempat dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Dia ini huruf kecil, jadi pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sampai di sini kita perlu mengerti, pemerintah adalah wakil Tuhan yang dipilih oleh kita, oleh warga atas izin dari Tuhan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini sangat jelas, pemerintah perlu kita hormati, bahkan semua aturan-aturan yang dibuat harus kita jalankan. Di sini dikatakan pemerintah itu menjalankan aturan-aturannya untuk kebaikan semua warga negara. Ya. Lalu dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Selagi peraturan-peraturan pemerintah itu atas petunjuk dari Tuhan, artinya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, kalau itu berdasarkan 10 hukum Tuhan, artinya penjabarannya dari 10 hukum Tuhan, maka kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat-umat Kristen harus menurut kepada perintah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Sangat jelas, pemerintah adalah wakil Tuhan. Semua aturannya harus kita jalankan. Tetapi dikatakan di sini pemerintah, dia memerintah dengan pedang. Pedang artinya, kalau sampai kita salah, maka ada hukuman atau punishment atau disiplin yang akan diberikan kepada warga negara yang melanggar aturan. Nah, di dalam pelanggaran-pelanggaran peraturan tentu kita ketahui bersama, ada pelanggaran ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan semua pelanggaran-pelanggaran hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ini berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah yang merupakan wakil Tuhan ini perlu kita ikuti semua aturan-aturannya. Ya. Tentunya di dalam pendisiplinan, hukuman yang diberikan kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum tentu berbeda-beda. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, pemerintah itu menjalankan roda pemerintahnya dengan pedang. Artinya apa? Kalau ada kesalahan yang dibuat oleh warga negara, akan menerima disiplin atau hukuman. Tentunya sebatas yang Tuhan izinkan, itulah yang berlaku. Ya. Di dalam aturan-aturan yang ada sekarang ini, tentu ada aturan-aturan yang boleh jadi yang bisa saja apa? Di luar atau tidak sesuai dengan hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan. Bisa saja. Ya. Tetapi kalau itu terbentur, maka kita harus lebih setia, lebih percaya kepada
kepada Tuhan atau firman-Nya dibandingkan apa? Manusia atau pemerintah yang terdiri dari manusia-manusia itu. Jadi kalau kita diberikan dua pilihan, kita mengikuti Tuhan atau pemerintah, maka yang pertama adalah harus mengikuti Tuhan dan semua aturan-aturannya. Yang kedua, kalau pemerintah menjalankan aturannya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, 10 hukum itu dijabarkan dengan benar, termasuk hukuman-hukuman disiplin yang dijalankannya dengan benar, maka kita juga perlu untuk mengikutinya. Tetapi kalau keluar dari konteks firman Tuhan, maka kita harus lebih setia kepada Tuhan kepada yang lainnya. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Salah satu contoh yang diberikan di dalam kitab Roma pasal 13 ini adalah tentang membayar pajak. Kalau kita lihat dalam Roma 13 ayat 17, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, khususnya ayat yang ke-6 dikatakan pemerintah, ya, yang membebankan pajak kepada warga negaranya, mereka juga dikatakan pelayan-pelayan Allah. Dan kita yang membayar pajak juga ya pelayan Allah, penata layan Allah atau Tuhan. Jadi sangat jelas di sini bahwa aturan apapun yang pemerintah buat perlu kita jalankan. Contoh di sini adalah pajak. Ya, kita membayar pajak kepada pemerintah. Dan itu sesuai dengan aturan yang firman Tuhan katakan. Perlu kita jalankan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, di sana juga dikatakan ada pemerintah-pemerintah. Saya bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, di sini dikatakan ada pemerintah. Perjuangan kita katanya sebagai umat Tuhan, ya, berbicara konteks umat Tuhan atau orang-orang Kristen. Jadi Rasul Paulus memberikan masukan kepada orang-orang Kristen, termasuk kepada saudara dan saya yang menganut sebagai seorang Nasrani atau Kristen. Perjuangan kita katanya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Ketiga kelompok orang ini, ya, pemerintah, penguasa, penghulu gelap, ini dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif. Sekali lagi, hal-hal yang negatif. Karena kita berbicara dalam konteks pemerintah, maka yang dimaksudkan kita berjuang melawan pemerintah, ya, ada penguasa, ada penghulu yang jahat. Pemerintah di sini adalah pemerintah yang tidak mengikuti aturan atau petunjuk yang berasal dari firman Tuhan. Dalam hal ini 10 hukum Tuhan. Jadi kalau ada pemerintah yang mengarahkan warganya kepada hal-hal yang tidak benar untuk berbuat jahat, contohnya, ya, di beberapa negara, ya tidak banyak, ada pemerintah mengizinkan untuk sekarang ini setiap keluarga boleh menanam ganja atau heroin. Ini di negara-negara yang lain. Dalam konteks tertentu ini tidak dibenarkan karena bisa merusak kesehatan. Kalau kita berbicara dalam konteks firman Tuhan, ini sangat melanggar firman Tuhan di dalam hal apa? Hukum kesehatan. Nah, ini bisa merusak kesehatan. Tapi di dalam aturan yang berlaku di satu negara ini, pemerintah mengarahkan kepada warganya boleh menanam ganja. Ya. Kemudian yang berikut, ya, termasuk di negara kita juga dikatakan apa?
Sudah jelas bahwa rokok itu sudah tidak baik untuk kesehatan. Bukan cuma mendatangkan penyakit, bisa membunuh. Kalau kita perhatikan rokok-rokok ya yang beredar sekarang, bahkan di dalam iklan-iklannya juga sangat jelas digambarkan bahwa begitu hebatnya akibat penggunaan rokok yang dilakukan oleh kita manusia. Bisa membunuh. Tetapi pemerintah juga mengizinkan hal-hal itu. Mungkin dalam batas-batas tertentu. Dan konsumennya adalah orang-orang tertentu. Tetapi yang jelas yang namanya rokok itu sangat berbahaya. Itu diizinkan. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks firman Tuhan, tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Kamu perlu jaga. Ya. Rasul Paulus katakan bahwa tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita. Ketika Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, maka Dia sudah menebus saudara dan saya. Artinya ketika kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, karena penebusan yang Dia sudah berikan untuk kita, otomatis pada saat itu kita adalah milik Kristus sepenuhnya, termasuk tubuh kita. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, jaga, pelihara tubuhmu dari hal-hal yang merusak tubuh. Contohnya di dalam penggunaan tembakau atau rokok ini. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan, yang dikeluarkan aturannya oleh pemerintah, bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus memilih Alkitab atau firman Tuhan lebih dari aturan-aturan yang dibuat oleh dunia ini, termasuk oleh pemerintah kita. Jadi di situ kita harus memilih. Selagi hal-hal yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi aturan di dalam kehidupan warga negara itu baik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita perlu jalankan. Tetapi ketika kita membandingkan dengan firman Tuhan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah itu bertolak belakang dengan aturan yang dibuat oleh firman Tuhan, maka kita harus mengambil sikap, memilih, ya, supaya kita lebih memilih Tuhan, memilih firman Tuhan daripada kita memilih aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang ada pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas di sini di dalam Efesus pasal 6 dikatakan caranya bagaimana supaya kita kuat, kita bisa ngambil kesimpulan apakah ini dari Tuhan atau bukan, ya. Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, dan pergunakan perisai iman agar semua panah api dari si jahat, dari setan dapat kita padamkan. Jadi hanya dengan firman Tuhan kita beriman, maka kita bisa mengalahkan semua hal-hal yang datangnya dari si jahat. Termasuk kalau kita temukan di dalam aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Kita harus mengambil sikap dengan jelas. Karena demikianlah firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, saudara harus mengambil sikap sebagai umat Tuhan, umat Kristen, untuk memilih Tuhan, memilih Alkitab firman-Nya lebih dari hal-hal dunia apapun. Termasuk kalau ada aturan-aturan pemerintah yang melanggar Alkitab atau firman Tuhan atau petunjuk Tuhan, kita harus berani mengambil sikap, memilih untuk memilih Tuhan daripada hal-hal dunia, ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam banyak hal tentu kita mendengarkan ada banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Bahkan dalam 2-3 tahun terakhir ini kita bisa melihat hal-hal itu terjadi di negara-negara di seluruh dunia, bukan cuma di negara kita. Dengan demikian
Kalau kita sudah tahu petunjuk-petunjuk firman Tuhan, maka dengan tegas kita bisa mengambil sikap kita. Kita mau mengikut Tuhan yang menjadi prioritas dan otoritas di dalam mengatur kehidupan kita sebagai umat Tuhan, atau kita mengikuti pemerintah, penguasa, orang yang berkuasa di atas kita, yang mengatur kita, tetapi keluar dari aturan yang firman Tuhan katakan. Itu tergantung kita. Tetapi yang jelas sebagai umat Tuhan kita diarahkan untuk lebih memilih Tuhan, lebih memilih firman Tuhan, dibandingkan kita memilih hal-hal yang bukan firman Tuhan atau yang tidak mendukung firman Tuhan. Inilah yang boleh disampaikan agar boleh menjadi satu masukan bagi kita sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada. Dengan demikian kita bisa mengambil sikap, mengambil tujuan yang benar di dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan yang dibuat saat ini di mana saudara berada. Demikian penjelasan sedikit dari firman Tuhan dan fakta yang ada pada saat-saat ini.